Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita naikkan ucapan syukur kita berikan ucapan syukur yang terbaik kepada Tuhan, dan kita berikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Dia. Mari saat ini saja kita tenangkan hati kita. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini Tuhan, untuk memuji meninggikan Engkau Tuhan. Dan jemaat-Mu yang ada di rumah Bapa, mereka boleh mengikuti live streaming pada pagi hari ini Bapa. Semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu, buat kasih-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Layakkan setiap kami Tuhan dengan darah-Mu. Darah-Mu Yesus yang menguduskan jiwa, roh dan tubuh kami. Ampuni Tuhan setiap perkataan sia-sia yang keluar dari bibir mulut lidah kami. Ampuni setiap pikiran yang kami pikirkan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni setiap yang kami dengar yang tidak sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Layakkan kami semua Bapa di hadapan-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kuduskan tempat ini Bapa. Penuhi tempat ini Tuhan dengan urapan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, kami yang datang Tuhan dengan kerendahan hati kami. Kami yang datang dengan bersungguh-sungguh. Kami yang datang Tuhan dengan ucapan syukur yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Sukacita-Mu menjadi bagian setiap kami. Kemenangan demi kemenangan menjadi bagian setiap kami. Pemulihan terjadi pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saat ini saya ajak jemaat Tuhan. Kita akan berikan pujian yang terbaik bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Tiada lutu
nyanyikan pujian ini bagi Dia. Namamu selalu tiada luntur, tak bertemu. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Lebih lagi katakan,
Firman Tuhan pada pagi hari ini bagi setiap kita yang ada di tempat ini. Firman Tuhan berkata, datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Bawalah setiap pergumulanmu, setiap masalahmu, setiap kelemahanmu saat ini kepada Dia. Percayalah, Dia Tuhan yang hadir di tempat ini. Dia Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita saat ini. Dia yang mampu menolong engkau. Dia yang mampu membangkitkan engkau dari kelemahanmu. Dia yang mampu memberikan jalan keluar atas setiap masalahmu. Dia yang mampu memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidupmu. Sebab itu sembah Dia, tinggikan Dia yang ada di tempat ini. Percayalah sepenuhnya kepada Dia. Dia yang sanggup menolong engkau. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dari tempat ini, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita tinggikan Dia, kita berikan penghormatan yang terbaik bagi Dia, kita berikan pujian yang terbaik bagi Dia. Aku
yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami terima sukacita yang daripada-Mu. Kami terima Tuhan kemenangan yang daripada-Mu. Kami terima Tuhan pemulihan yang daripada-Mu. Kami yang datang dengan kelemahan, kami boleh Tuhan terima kekuatan yang baru yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebab itu Tuhan, kami yang sudah menang di dalam Engkau Tuhan, kami mau bawa pujian kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sebelum puji Tuhan, berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bagi Dia. Keagungannya mengatasi langit bumi, sempat sujud di hadapannya. Sekali lagi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Haleluya. Mari kita semua angkat suara kita, berikan pujian yang terbaik bagi Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, amin, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sempat sujud di hadapannya. Katakan, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Cepat Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Sama-sama. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan
bersyukur kita punya Tuhan yang besar, amin. Oleh sebab itu, layaklah setiap kita yang bernapas untuk memuji Dia dan meninggikan Dia di tempat ini. Haleluya, kita mau lebih lagi memuji Dia. Mari kita berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Hidupku ditentukan oleh firman dan rencanamu. Dicintai, diberkati, diubahkan oleh anugerah-Mu. Ya dan amin setiap perkataan-Mu. Ya dan amin setiap janji-janji-Mu. Imanku kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagiku, sempurna Kau Yesus. Ya dan amin setiap perkataan-Mu. Ya dan amin setiap janji-janji-Mu. Imanku pun kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagiku, sempurna Kau Yesusku. Haleluya. Saya mau tanya untuk Bapak, Ibu, Saudara di tempat ini. Pernahkah Bapak, Ibu, Saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah mendengar mungkin orang-orang di sekitar Anda berkata kepada anaknya atau kepada seseorang berkata, kamu tidak berharga, kamu tidak punya masa depanmu suram, atau mungkin kamu akan tidak punya keturunan, atau mungkin ada yang berkata kamu akan tidak punya jodoh, atau sepertinya tidak ini anak tidak baik atau apa begitu. Atau mungkin Anda saudara sendiri mengalami kata-kata tersebut. Pernah mungkin orang tua saudara atau mungkin teman-teman saudara atau orang-orang di sekitar saudara berkata, kamu tidak berharga, kamu tidak punya masa depan, atau kamu jelek, atau kata-kata yang sepertinya melemahkan saudara. Tapi pada pagi hari ini kembali lagi lewat pujian ini mengingatkan kita bahwa hidup kita itu ditentukan bukan oleh perkataan orang-orang di sekitar kita atau orang-orang yang mengenal kita, tapi hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Amin. Kalau orang berkata engkau tidak berharga, Tuhan berkata engkau sangat berharga. Kalau orang lain berkata engkau tidak punya masa depan, firman Tuhan berkata masa depanmu di dalamku adalah masa depan yang penuh harapan. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian lebih lagi. Haleluya. Mari naikkan pujian dengan imanmu. Dengan imanmu percaya sepenuhnya kepadamu, pada Tuhan, bahwa hidupmu ditentukan oleh firman-Nya. Yes, ditentukan oleh firman dan
percaya hidup dalam kemenangan, katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk kembali duduk. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Nya. Mari sebelum kita mendengarkan firman-Nya, kita persiapkan hati kita, kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita izinkan Roh Kudus berbicara bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ada karena Engkau Tuhan. Dan kami hidup oleh perkataan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, bersama dengan Engkau Tuhan, kami bisa berdiri teguh. Kami bisa melewati setiap badai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Yes Tuhan, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan. Ini iman kami Tuhan, ini keyakinan kami sepenuhnya kepadamu Bapa. Sampai yes Tuhan, tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Amin. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit
Tuhan, yang Kau berikan. Kami kuat bersama dengan Engkau Tuhan. Sampai kapanpun. Kami percaya Bapa, bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan berdiri kokoh, tidak tergoyahkan oleh apapun Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu Mari naikkan pujian ini dengan imanmu. Katakan dengan segenap hatimu. Yes Tuhan. Amin. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan. Saya persilahkan hambanya. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan Yes Tuhan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang Raja yang punya tahta di ketinggian, Raja yang selalu memperhatikan setiap umatnya. Engkau Yesus, Raja di atas segala raja, dan Engkau Yesus yang kami sembah.
Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Engkau Yesus, berfirmanlah, semua kami siap untuk mendengarkan. Perbaiki hidup kami, perbaiki karakter kami, perbaharui hidup kami, supaya kami bisa meninggalkan kehidupan kami yang lama, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Layakkan kami Tuhan, untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Layakkan kami Tuhan, untuk kami datang kepadamu di pagi hari. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu yang akan melayani Engkau. Biarlah hanya firman-Mu dan firman-Mu saja yang boleh keluar dari mulut hamba-Mu, yang akan menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Yes, haleluya. Amin saudara. Silakan duduk. Haleluya. Amin. Haleluya. Pagi hari ini, terima kasih. Pagi hari ini saudaraku, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Karena bagaimana kebaikan Tuhan terus terjadi atas kehidupan kita masing-masing. Saudara rasa kebaikan Tuhan saudara? Coba saudaraku lambaikan tangan ya, rasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Juga saya sapa saudara-saudara kita yang ada di rumah. Shalom. Haleluya. Saya tahu saudara di rumah juga merasakan damai sukacita. Amin. Siapapun saudara yang mendengarkan live streaming hari ini, saudara pasti diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Jangan kalah saudaraku sama anak Kega. Haleluya. Saudara, bagaimana kalau saudara dengar suara saya hari ini sudah keluar dengan sempurnanya. Saudaraku, itu yang menjadi satu pengucapan syukur saya saudara. Kalau saudara yang di rumah mungkin hari Minggu lalu bagaimana suara saya yang serak-serak, suara yang tidak bisa keluar, tapi ketika bawa firman bisa keluar dengan lantang, ya. Dan saudara, ketika ada di Malino karena ada camp youth hari Minggu lalu, saya sebenarnya sudah pasrah untuk tidak hadir karena kondisi badan saya rasa sehat tapi suara nggak keluar. Saudara, saya tetap tidak mau kalah dengan setan. Dengan iman saya berangkat. Saudaraku, karena kenapa? Beberapa minggu yang lalu saya berbicara tentang iman. Kenapa saya tidak mau praktekkan iman itu? Dan saudara, ketika saya ada di sana, saudaraku hampir-hampir lemah saudara. Kenapa? Ketika sampai di sana bukan tambah bagus, tambah hilang. Total saudaraku. Saya berbicara pakai bahasa isyarat. Saudara, tapi saya tidak mau kalah sama iblis. Saya bilang, saya harus sembuh. Besok paginya saudaraku, yang saya rencana akan membawakan firman Tuhan tentang youth, tentang youth chosen generation. Betul ya? Itu saudaraku, semua yang saya sudah persiapkan akhirnya gagal. Saya tidak mengapa. Lain kali kita bikin camp lagi. Haleluya. Atau bukan cuma di camp saja bisa berbicara tentang hal ini. Dimanapun bisa. Dan saudaraku, pagi itu anak saya yang pimpin dan beberapa yang kasih sharing firman waktu itu. Firman Tuhannya yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Dari sharing demi sharing itu saya dapat kekuatan. Dan saudara, bagaimana ketika saat itu dalam penyembahan, saya merasa bahwa suara saya mulai keluar. Suara saya mulai keluar dan akhirnya bisa berbicara walaupun belum normal, ya, tapi sudah bisa didengar orang lain. Sudah bisa ajak berbicara. Saudaraku, malam itu saudaraku, saya sepertinya putus asa karena apa yang akan terjadi besok.
Tetapi yang terjadi besok itu adalah anugerah. Yang terjadi besoknya itu adalah mujizat. Dan saya bisa sembuh total. Amin saudara. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, acara yang begitu dahsyat luar biasa. Haleluya. Membuat saya betah di sana dan enggan mau tinggalkan tempat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasanya Tuhan kasih tempat yang bagus. Orangnya yang luar biasa, yang punya rumah, care dengan kita. Ternyata saudaraku setelah saya cerita dengan dia, ternyata dia seorang muslim. Tapi bergaulnya dengan orang Nasrani, dia bilang, anak saya yang perempuan ibu dijaga oleh bapak pendeta. Ada pendeta di situ yang suka ambil anaknya jaga. Jadi, oh haleluya, berarti ini kesempatan, haleluya. Saudaraku, pagi-pagi sekali kami berolahraga, haleluya. Ternyata kita panggil itu ibu, kita panggil bunda di sana, bunda mari ikut olahraga ya, karena kami ingin bangun hubungan. Nah, ternyata saudaraku, sepertinya kami yang diprank saudaraku. Enggak, saya enggak mau ikut, saya yang mau melatih kalian semua. Wow, saudaraku, haleluya. Akhirnya saudaraku, dia melatih kami, dia di depan. Ternyata saudaraku, dia adalah coach olahraga, ya, dia biasa pandu olahraga, dan ketika dia pandu setiap olahraga saudaraku, harus kasih tips dia, paling rendah 350. Saudaraku, wah saudaraku, saya sudah kaget saudaraku, harus bayar lagi 350, karena tanpa saya sadari kita panggil dia. Tetapi saudaraku, saya tidak minta sepeser pun, saya kasih gratis karena ini tamu saya. Haleluya, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Hal itu satu kedahsyatan. Akhirnya saudaraku, jasmani dan rohani sehat sempurna. Amin. Haleluya, menyesal yang gak ikut. Haleluya, menyesal ya. Kalau saudara lihat di video, itu hanya sebagian kecil saudaraku. Kenyataannya lebih dahsyat. Mari saudaraku, kalau ada kem-kem seperti itu, mari kebersamaan kita bangun. Kebersamaan itu saudaraku kita buktikan, kita saling jaga, saling mengasihi. Haleluya, dan luar biasanya saudaraku, setiap sharing firman itu dahsyat. Haleluya. Acaranya tidak padat, ibadahnya cuma malam dengan pagi itu, dan akhirnya acara bebas. Bebas, terkontrol, terkendali, bebasnya di dalam Tuhan. Amin. Dan hari ini saudaraku, saya akan membawakan firman Tuhan tentang hidup sebagai manusia baru. Saudara tahu, sampai hari Jumat kemarin, saudara, hari Kamis, hari Jumat saudaraku, saya nggak dapat ayat Tuhan, apa yang harus sampaikan buat jemaat Tuhan. Dan tiba-tiba saudaraku, hari Jumat pagi jam 3 itu, saya bangun, alarm saya bunyi, saya bangun, saya berdoa, saya minta Tuhan petunjuk apa yang harus saya bawakan. Ternyata saudaraku, enggak dapat saudara. Saya sudah hampir putus asa, saya hampir telepon, ada kebetulan hamba Tuhan, ada tamu dari Ambon, ya. Hampir saja telepon, tetapi ketika saya punya pikiran seperti itu, muncullah ayat-ayat yang Tuhan mau berikan buat kita semuanya pagi hari. Yaitu tentang hidup sebagai manusia baru. Dan saudara, sepanjang hari saya renungkan hidup sebagai manusia yang baru. Bukan saya manusia yang baru dilahirkan. Tetapi saudaraku, manusia baru yang karakternya sudah diperbaharui oleh Tuhan. Kita baca terlebih dahulu saudaraku ayat kita pada pagi hari ini tentang manusia baru, yaitu di dalam Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 29. Saudara nanti di rumah bisa baca dari ayat 17, itu tentang manusia baru. Tetapi saudaraku, saya akan singkat saja ayat 29 mulai. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri dan kita baca ayat demi ayat ini sama-sama. Haleluya. Saudara yang tidak buka Alkitab ada di depan. Kita baca, saudara yang di rumah, saya ajak semuanya kita baca firman Tuhan. Semuanya bersuara
semuanya berbicara, semuanya diberkati Tuhan. Ya, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Haleluya. Pengertian manusia baru, saudara, adalah manusia yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Ini arti dari manusia yang baru. Itu manusia yang sudah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Nah, saudara, kita percaya semua saudara yang ada di tempat ini, semua saudara yang di rumah dan yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita percaya kita sudah menjadi manusia baru. Katakan amin. Kenapa? Karena kita sudah dibentuk oleh Allah lewat kebenaran dan kekudusan. Ya, kita sudah masuk dalam baptisan air, dosa kita sudah dikuburkan, ya, kita sudah bangkit dan menjadi manusia baru, manusia yang sudah dibentuk oleh Allah. Karakter kita yang jelek, yang busuk, yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu sudah Tuhan hapuskan. Tuhan sudah ampuni kita lewat kematiannya di kayu salib, saudaraku, dan kita mendapatkan kekudusan daripada Tuhan. Dan saudara, manusia baru ini memiliki kedudukan baru, yaitu dari kebinasaan dipindahkan kepada hidup yang kekal. Dari kita dulu yang masih menjadi manusia lama, hidup menjadi budaknya dosa, itu sudah dipindahkan, saudara. Pindahkan kemana? Kepada kehidupan yang baru, yang terus menerus diperbaharui serta dipersatukan dengan Kristus. Kita akan mengalami pembaharuan terus menerus. Manusia baru itu akan terus sempurna, akan terus mengalami pembaruan-pembaruan. Ketika manusia tersebut akan terus dekat melengket dengan firman Allah. Ya. Efesus pasal 4 ayat 20, ya, di atasnya. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Ya. Kita tidak lagi melakukan hal-hal yang di luar Tuhan. Kalau di dalam ayat 19 di sana, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ini manusia lama. Tetapi kita tidak lagi melakukan hal itu, tetapi kamu telah belajar mengenal Kristus. Di dalam ayat yang ke-20. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 10, kita akan baca sama-sama, sudah ada di depan. Kolose pasal 3 ayat 10, 2, 3. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, ini saudaraku. Kita tidak melakukan seperti orang dunia, orang yang tidak di luar Tuhan, orang yang tidak di dalam Tuhan.
Dalam ayat 20, kamu telah belajar mengenal Kristus. Belajar mengenal Kristus itu artinya kita terus diperbaharui, lihat firman-Nya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus, ya, garis bawahi kata terus menerus, diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya, menurut gambar Allah. Oke. Saudaraku, seperti perumpamaan pokok anggur. Ya. Kita baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat 2. Oke, baca sama-sama. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, pokok anggur ini perumpamaan yang Yesus berikan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dan dikatakan Yesus itu adalah pokok anggur. Kita umat Tuhan itu adalah ranting-rantingnya, carang-carangnya. Nah, di dalam ayat 2 ini dikatakan ranting yang tidak berbuah. Dengar, ranting yang tidak berbuah, bagaimana nasibnya? Akan dipotong, akan dibuang, dan akhirnya masuk ke sampah, dibakar jadi binasa. Tapi saudaraku, ingat, bagi ranting yang berbuah, ya, apa yang akan terjadi bagi ranting yang berbuah? Dibersihkan. Supaya apa? Ia lebih banyak berbuah. Saudara, sudah tahu-tahu kalau tidak berbuah, tinggal potong aja buang. Tetapi masalahnya sekarang yang berbuah, ranting yang lagi nempel di pokoknya, dia berbuah. Dia bukan cuma sekedar berbuah dibiarkan begitu saja. Kalau dibiarkan begitu, buahnya cuma sedikit dan mungkin lama-lama akan menjadi lebih sedikit lagi, dan akhirnya tidak berbuah. Makanya yang berbuah, ranting yang berbuah itu akan dibersihkan. Mungkin ada hama, kalau di pohon-pohon itu ada yang hama yang putih-putih gitu ya, enggak tahu namanya apa. Karena saya lihat mangga di depan rumah saya itu banyak putih-putihnya. Ketika itu banyak putih-putihnya, makanya buahnya jelek. Buahnya tidak bagus, tidak sampai besar ya. Bahkan dalamnya berulat. Tetapi ketika pohon itu bersih, maka buahnya juga bersih, bagus, enak dinikmati. Demikian juga ini saudaraku, ranting yang sedang berbuah itu justru dikikis. Ada yang hamanya dikikis, daun-daun yang sudah mulai kering mulai dicabut paksa, ya, dibersihkan, disiram dan lain-lain dan lain-lain. Saudara, ini berbicara ketika saudaraku kita tetap tinggal di dalam hadirat-Nya, kita tetap memberi diri kita kepada Tuhan, maka saudaraku pembersihan itu akan terjadi dalam hidup kita. Saudara, pembersihan itu sakit. Kalau ranting yang berbuah tadi bisa berbicara, saudaraku, dia akan berkata, aduh sakit. Daun yang belum terlalu kering tapi tidak bermanfaat itu, tukang kebunnya, ya, tukang yang pemilik kebun anggur ini akan dicabut, dibuang yang kotor-kotornya, dibersihkan, itu sakit. Demikian juga firman Tuhan, saudaraku, akan mengikis dosa kita, akan membentuk hidup kita menjadi lebih baik lagi. Ketika kita dibersihkan, ketika dosa kita dikikis dan dikikis, mari saudaraku, kita akan menjadi pohon atau ranting yang berbuah, yang buahnya lebat, semakin lebat dan semakin lebat. Artinya, hidup kita akan semakin baik. Hidup kita akan semakin berdampak. Hidup kita akan semakin menjadi buah bagi banyak orang. Dimanapun kita berada, kita akan menjadi berkat. Dimanapun kita berada, kita akan disenangi. Kalau kita berada di tempat lain, lalu kita disambut, weh enak,
ya kita datang, kedatanganmu sangat memberkati keluargaku, ya kata-katamu apa, tingkah lakumu apa, ya. Saudaraku, mungkin kita tidak bisa berkorban, saudaraku, kasih uang kah atau harta atau yang lain-lain, tetapi lewat tingkah laku kita, tutur kata kita, sikap kita, kita bisa memberkati orang lain, saudara. Sehingga satu acara, saudaraku, wah kalau tidak ada si A ini sepi, nggak ada. Haleluya. Saudaraku, saya nggak tahu kenapa. Dulu saya aktif di pelayanan wanita bijak. Saudaraku, ketika saya sudah mulai mundur karena kesibukan, karena hal yang tidak mungkin saya tinggalkan di pelayanan, saudaraku, mereka telepon, "Duh, Ibu Noya, kalau tidak ada Ibu Noya sepi." Haleluya. Saudaraku, padahal saudara, kalau saudara lihat saya orangnya nggak cerewet-cerewet amat, mungkin saya cerewet ya, tapi nggak cerewet-cerewet amat, ya, nggak heboh di kebanyakan, ya. Tetapi saudaraku, mereka bilang, kalau tidak ada Ibu Noya itu enggak rame, ya saudaraku. Ya, itu artinya apa, saudaraku? Kehadiran kita didambakan. Kenapa? Karena kita bisa jadi berkat. Ya. Dan waktu bulan lalu kalau tidak salah, kami ada reunian karena ada teman dari Surabaya datang. Ada reunian, nah karena ada waktu, tidak ada pelayanan, saya hadir, saudaraku. Saya hadir, wow, saudaraku, heboh. Ya, namanya ibu-ibu. Ya, ibu-ibu itu macam-macam ngomongnya, dari A sampai Z, dari Z sampai A. Nah, semua dibicarakan, enggak berhenti. Itu yang punya toko, yang punya rumah makan di Pucomo. Itu sampai bingung-bingung, suaminya sampai geleng-geleng kepala. Ributnya bukan main, ya, karena baru ketemu, saudara. Itulah, saudaraku, orang yang sudah diperbaharui. Ya, kita bisa menjadi berkat dimanapun saja berada. Saudaraku, kemarin di Malino, saudaraku, saya berusaha saya menjadi berkat. Saya, saudaraku, tidak memperkenalkan diri kalau saya ini pendeta. Saya gembala, enggak. Jadi itu ibu akrab dengan saya, cerita dengan saya, ya. Dia curhat dengan saya, olahraga dengan saya, di dapur masak dengan saya, bersih-bersih dengan saya. Saudaraku, luar biasa, saudaraku. Saya ingin membagi berkat. Akhirnya dia ngomong apa? Kapan mau datang lagi? Kalau saya ke Makassar, boleh ke rumahnya ibu? Oh, boleh saja. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita akan melihat di dalam ayat ini, saudaraku, sebagai manusia yang baru. Yang harus dihindari sebagai manusia baru adalah satu. Di dalam ayat yang ke-29. Ayat 29 bagian A-nya saja, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ya. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tadi pemimpin pujian, saudaraku, sudah singgung bahwa hidup kita bukan ditentukan oleh apa kata orang, apa kata manusia, apa kata tetangga, apa kata teman sekerja. Tetapi hidup kita ditentukan oleh perkataan firman. Ya. Kamu jelek, kamu bodoh, itu, saudaraku, hapus semua. Itu kata-kata setan, itu kata-kata orang yang tidak beriman. Tetapi, saudaraku, bagi kita, siapapun kita adalah umat pilihan Tuhan. Katakan amin. Kita harus menghargai keberhargaan diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri kita tidak hargai, saudaraku, hilang keberhargaan diri kita. Bagaimana, saudaraku, orang lain akan menghargai kita? Haleluya. Saudaraku, satu kesaksian dulu, saudaraku. Dulu saya, dari keluarga saya, dari 8 bersaudara, saudaraku, saya anak yang pertama. Saudara tuh anak yang pertama, anak yang paling pendek, anak yang paling hitam, anak yang paling jelek menurut pandangan mata kasat manusia. Dan itu, saudaraku, terus terngiang, walaupun saya sudah sekolah Alkitab, saudaraku, terus terngiang kata-kata itu.
Makanya saudaraku, saya menjadi orang yang minder. Ya, orang yang susah bergaul dengan siapapun. Ya. Tapi saudaraku, ketika saya mengikuti camp tentang wanita bijak, ya, nanti kalau ada wanita bijak, ada camp-camp, saudara bisa mendaftar di sana. Karena sekarang sudah pandemi, sudah tidak terlalu kayak dulu, sudah dimulai dibuka lagi. Nah, saudaraku ambil waktu. Bagi kaum pria, mari ikuti pria sejati. Ada yang bilang, saya sudah sejati kok. Sejati dalam arti apa? Itu sangat perlu. Dan saudaraku, saya dipulihkan di situ. Kenapa? Dulu saya punya keberhargaan diri, saudaraku, saya tidak tonjolkan. Tetapi ketika saya ikut camp, saudaraku, bahwa kita itu berharga di mata Allah. Keadaan apapun kita. Orang cacat sekalipun, saudaraku, dia itu sangat berharga di mata Tuhan. Video-video diputarkan tentang orang yang cacat secara fisik, tetapi dia punya semangat yang luar biasa. Bahkan dia bisa menjadi motivator, dia bisa menjadi penyemangat bagi orang lain. Di situ saya bertobat, saudara. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya maju ke depan, saudaraku. Saya maju ke depan dan fasilitator saya mulai, saudaraku, doakan saya. Pembicara langsung turun. Doakan saya dilepaskan, saya dibebaskan dari segala, saudaraku, pikiran-pikiran buruk itu. Akhirnya, saudaraku, seperti saya rasa, saudaraku, keberhargaan diri saya itu muncul. Nih, Endah, yang namanya Endah itu seperti ini, ciptaan Tuhan yang paling cantik, yang paling luar biasa, yang Tuhan mau pakai. Saudara, di situ akhirnya saya timbul. Saya bukan orang jelek, saya orang berharga, saya orang cantik. Betul enggak, saudara? Saudara lihat saya cantik kan? Enggak ada yang berani iya. Jadi ragu-ragu saya, ini saya cantik enggak? Haleluya. Saudara, saya cantik enggak? Saya mendengar suara. Haleluya, terima kasih. Saudara kan sekali Tuhan, kita itu diciptakan Tuhan itu serupa dengan gambar Allah. Kalau kita jelek, kita katakan diri kita jelek, artinya kita menghina pencipta kita. Ya. Harus katakan, oh saya ganteng, saya gagah karena Yesus yang luar biasa. Saya cantik ya karena Yesus yang ciptakan saya. Amin. Haleluya. Enggak usah ngantuk, semua yang di sini gagah-gagah, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Makanya saudaraku, semua sekarang saudaraku, dimanapun saya berada, saya pede. Menghadapi siapapun saya pede, saudara. Dikatakan kalau saudaraku, saya pendek, ya memang saya pendek. Tapi iman saya tinggi, haleluya. Haleluya, tetapi saudaraku, saya sangat berharga di mata Tuhan. Saya nikmati keberadaan hidup saya. Saya nikmati postur tubuh saya. Saya nikmati ciptaan Allah dalam hidup saya. Saudaraku, makanya saya katakan buat saudara, jangan ada kata minder. Orang minder itu adalah orang sombong. Kenapa? Karena dia menutup diri. Orang minder itu menutup diri. Merasa dirinya tidak layak. Nah, kalau kita merasa tidak layak, ngapain Tuhan ciptakan kita? Karena Tuhan sudah layakkan kita. Amin. Haleluya. Saudara, kata kotor itu adalah, ya, kotor itu artinya tidak bersih. Perkataan kotor bisa membuat noda pada lawan bicara, ya. Kalau kita berbicara kotor, orang lain pasti nggak nyaman. Dengar kata-kata kita itu nggak nyaman. Amin. Ya. Kebiasaan di Makassar ini ada satu kata-kata yang itu kayak di ucapan itu kayaknya enak sekali, saudara. Nah, tapi saya dengar itu kata-kata sebenarnya itu arti sesungguhnya itu sebenarnya kotor. Tetapi karena sudah jadi kebiasaan, akhirnya dikatakan juga, saya tidak berani berbicara itu ya. Haleluya. Tapi saudaraku, kata-kata yang manis, yang indah, yang sedap didengar, itulah yang harus kita katakan. Dan yang ketiga, ayat 30, jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Jadi yang harus dihindari sebagai manusia baru, yang pertama adalah jangan memperkatakan kata-kata kotor. Yang kedua,
Yang kedua adalah kita berbicara dengan benar ya, tidak kotor. Perkataan kotor bisa membuat noda bagi lawan bicara kita. Dan yang ketiga, jangan mendukakan roh Allah. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19. Di situ dikatakan jangan padamkan roh. Itu ayat yang paling pendek. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19, jangan padamkan roh. Kita membaca suraku di dalam Roma pasal 12 ayat 11. Kalau tadi di dalam 1 Tesalonika itu jangan padamkan. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 30 jangan mendukakan. Ya, jadi jangan mendukakan, jangan padamkan. Kemudian di dalam Roma pasal 12 ayat 11, baca sama-sama 2 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan roh kita itu menjadi kendor, tetapi harus kita nyalakan. Roh Kudus, roh Allah yang ada dalam hidup kita, kita tidak boleh dukakan. Saudaraku, kita tidak boleh padamkan, tetapi saudaraku kita harus nyalakan. Artinya saudaraku, kita harus terus-menerus semangat. Kita terus-menerus saudaraku pakai itu Roh Kudus dalam hidup kita. Karena saudaraku ketika kita ada di dalam Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan selalu memperbaharui kita, selalu memberikan semangat bagi kita, selalu menolong dalam segala kesulitan kita. Karena Roh Kudus dikirimkan oleh Allah itu untuk menolong manusia, untuk menolong kita. Hari Kamis kita akan adakan saudaraku ibadah kenaikan. Yesus naik ke surga, tapi dia tidak pernah tinggalkan kita umat manusia. Walaupun dia naik ke surga, dia suruh penolong yang lain, yaitu yang disebut Roh Kudus, untuk menolong kita semuanya sampai hari ini. Haleluya. Dan yang kedua, yang berikutnya kita akan melihat, kalau tadi manusia baru harus menghindari tadi 1, 2, 3 yang kita sudah. Dan sekarang yang harus dihindari sebagai manusia baru. Ya. Oke, yang pertama ayat 31. Di dalam pembacaan kita. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ya, jadi ayat 31 membuang segala apa? Kepahitan, terus kegeraman, terus kemarahan, terus pertikaian, terus fitnah, terus segala macam kejahatan itu harus ditinggalkan. Saudara pilih. Saat ini saudara ada di mana? Di kepahitan, di kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, atau kejahatan lain? Saudara ada di mana? Hari ini firman Tuhan katakan, tinggalkan semuanya itu. Amin. Saudara, mungkin kita tidak sadari kalau kita ada di zona seperti ini, saudara. Ya, karena saudaraku kita itu manusia cenderung tidak mau disalahkan. Kita manusia cenderung mau merasa bahwa dirinya itu sudah benar. Kadang-kadang saudaraku, kita jengkel atau marah kepada orang lain tersembunyi dari hati kita. Kalau ditanya, kamu lagi marahan kah sama si A? Oh enggak kok, udah baik kan? Padahal di hatinya udah masih dongkol. Haleluya. Ada yang ketawa, itu berarti pengalaman. Ada yang tanya, kamu udah baik kan sama suamimu? Kamu udah baik kan sama istrimu? Oh udah baik. Tapi saudaraku, tidur dengan satu kamar, satu balik kanan, satu balik kiri. Haleluya. Itu saudaraku belum ada pemulihan. Mungkin baik, tetapi tidak ada pemulihan. Nah Tuhan mau saudaraku, pemulihan itu ada.
Supaya apa? Tidak ada celah bagi setan. Tidak ada celah bagi iblis. Tidak ada celah yang namanya kepahitan, kegeraman, kemarahan dan lainnya, pertikaian dan lain-lainnya. Masuk lagi di pikiran kita, di kehidupan kita. Makanya kita harus dibentengi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus kita lakukan setiap saat. Enggak usah kita susah-susah sudah menjauhi kejahatan. Enggak usah. Kita lakukan firman saja sudah otomatis kejahatan itu lari dari kita. Amin saudara. Kalau pikiran kita terus firman dan firman, kita lakukan kebenaran firman Tuhan setiap saat. Sudah otomatis saudaraku, kita tidak memikirkan hal-hal yang jahat. Marah kita pun akan luluh saudaraku. Ya. Siapa sih orang yang tidak bisa marah? Semua bisa marah. Saya pendeta pun saya bisa marah. Ya. Tetapi saudaraku, marah boleh. Tetapi jangan marah-marah. Tapi jangan sedikit-sedikit marah. Kemarahan itu artinya marah-marah. Kegeraman dengan kemarahan itu beda-beda tipis. Jadi kemarahan dan kegeraman dan kemarahan itu bahasa kerennya itu sekarang ini apa? Betis, apa? Besti. Ya, kegeraman dan kemarahan itu besti. Haleluya. Mari kita jangan besti dengan kegeraman dan kemarahan, tetapi kita harus besti dengan Yesus. Amin. Amin saudara. Haleluya. Filipi pasal 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus supaya ini sebenarnya belum dirubah ya. Tadi saya minta dirubah bagian A-nya saja. Ya. Hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus. Oh ya, di sini. Yang di sini belum dirubah. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa hidup kita harus berpadanan dengan Injil Kristus? Supaya yang tadi, saudaraku di ayat sebelumnya tadi, supaya kepahitan, kemarahan, kegeraman, akar kepahitan, apalagi fitnah, segala macam kejahatan itu tidak ada tempat di hati kita. Katakan amin. Ya. Saudaraku bisa katakan segala kuasa kegelapan. Ya. Haleluya. Saudaraku, mari saya Tuhan gerakan untuk mendeklarasikan ini, saudara. Ya. Tiba-tiba Tuhan berbicara buat saya. Deklarasikan firman Tuhan. Saudaraku, saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Saudara bilang, saudara angkat tangan saudara. Saudara berbicara. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, segala bentuk kejahatan. Hari ini juga aku buang. Saudara buang, lempar ke bawahnya, jangan lempar ke saya. Ya. Dalam nama Yesus, lempar. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Saudara terima kelepasan hari ini. Amin. Berikan tepuk tangan. Saudara, kita harus percaya. Saudaraku, di luar pikiran saya saat ini, saudaraku. Tiba-tiba di dalam khotbah saya sudah lewati tadi. Tapi Tuhan mau supaya kita diperbaharui, benar-benar menjadi manusia yang baru. Kita tinggalkan semua. Kita sudah lempar ke bawah, kita injak-injak, kita buang, saudara. Jangan ingat lagi, apalagi kita lakukan. Ya, haleluya. Selanjutnya, saudaraku, yang harus dilakukan oleh manusia baru adalah ayat 29. Memakai perkataan yang baik untuk membangun supaya yang mendengar beroleh kasih karunia. Itu yang harus dilakukan. Yang pertama tadi yang harus dihindari. Sebagai manusia baru sekarang, setelah dihindari semuanya itu kita harus melakukan apa? Yaitu memperkatakan perkataan yang baik. Perkataan kotor kita hindari dan perkataan yang baik yang harus kita lakukan supaya yang mendengar
itu beroleh kasih karunia. Kolose pasal 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Artinya, saudaraku, kita harus menjadi orang bijak. Amin. Orang, saudaraku, setelah kita diperbaharui, sudah otomatis kita akan punya pikiran bijak, menjadi orang bijak, suami yang bijak, istri yang bijak, pemuda yang bijak, anak-anak sekolah minggu yang bijak. Saudaraku, ada satu gereja kita yang lagi di perintisan, ya. Hamba Tuhannya yang nelpon ke saya, Bu, terima kasih, saya semangat sekarang melayani. Kenapa? Anak-anak sekolah minggu itu, Ibu, semangat sekali. Semangatnya dia berdoa walaupun mereka belum penuh roh. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika ada yang sakit, walaupun itu yang orang tua yang sakit, dia datangi dan ditumpang tangan dalam nama Yesus. Yang ditumpang tangani bersaksi sembuh, saudara. Haleluya. Ini manusia baru. Saudaraku, Tuhan membentuk manusia baru. Itu bukan kepada orang dewasa yang sudah akil balik, tetapi dari anak-anak pun. Ketika orang tuanya merasakan pembaruan daripada Tuhan, sudah otomatis akan turun kepada anaknya. Karena anaknya akan melihat contoh yang baik. Amsal 16 ayat 23, janganlah hendaknya kerajaan. Oh, salah ini. Ya. Kita baca di sini ya. Amsal 16 ayat 23. Kita baca, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Orang bijak ketika kita mengatakan sesuatu, orang akan yakin, orang akan percaya. Karena apa yang dikatakan itu sesuai dengan perbuatannya. Tetapi orang yang tidak bijak, saudaraku, orang yang bodoh, orang yang sok tak, saudaraku, apa yang dibicarakan itu kenyataannya beda. Ya. Tidak ada integritas, beda. Dan Amsal 12 ayat 18b, lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Wow, saudaraku. Ternyata menjadi orang bijak itu besar sekali manfaatnya. Lidah kita bisa mendatangkan kesembuhan. Ya, heran kan ya? Tapi inilah firman Tuhan. Katakan, si As sehat, ya, lagi sembuh. Dalam nama Yesus sembuh, dia akan sembuh. Karena kita memperkatakan dengan lidah kita. Dalam nama Yesus penyakit sembuh. Dalam nama Yesus kamu berhasil. Dalam nama Yesus kamu lulus. Itu kata-kata orang bijak. Yang kedua, yang harus dilakukan yaitu ayat 32, ayat yang terakhir di dalam pembacaan kita. Tetapi hendaklah kamu, yang pertama, ramah seorang terhadap yang lain. Haleluya. Harus kita ramah. Sebagai manusia yang sudah diperbarui oleh Allah, kita harus ramah. Apalagi sebagai aser. Ya. Walaupun tutup masker saat terima tamu, ya, saat terima jemaat datang, ya. Selamat siang Bapak, selamat siang Ibu. Walaupun pakai masker, sudah tapi kelihatan kalau ini orang lagi sungguh-sungguh melayani atau lagi marahan atau lagi cemberut, itu pasti ketahuan. Apalagi yang datang sudah pasti tahu. Nah, ya. Apalagi saudaraku sesama tim pelayanan, kita harus ramah. Tidak ada kata bombe-bombean, tidak ada kata marahan, ya. Tetapi yang ada penuh kasih, ada penuh pengampunan. Yang kedua, penuh kasih mesra. Penuh kasih mesra itu artinya perasaan yang sangat kasih. Ya. Ini saya baca di kamus bahasa Indonesia, saudaraku. Perasaan kasih mesra itu perasaan yang sangat ya mengasihi. Ya, bahasa apa namanya? Kerennya dikatakan, kasihnya lebay. Tapi itu saudaraku, kita harus mengasihi dengan kasih agape ya, bukan kasih eros. Itu lebay nggak apa-apa, yang penting kasih Kristus. Ya.
Yang ketiga saling mengampuni. Nah ini saudaraku yang harus kita lakukan setiap saat. Susah saudaraku, orang mengampuni itu susah. Tetapi kalau kita lakukan firman, itu pasti kita gampang. Ya, karena Yesus saja sudah ngampuni kita kok. Kita sebejat apapun saudara, Yesus ngampuni kita. Yesus enggak pernah bilang, saya ampuni asal kamu begini. Tidak. Saat Yesus katakan, aku ampuni, ya ampuni. Di dalam firman Tuhan bilang, ketika kamu mengaku dosa, saat itulah pengampunan datang. Tuhan tidak bilang, tidak ada embel-embelnya. Kalau kita mengampuni seseorang, mengampuni teman kita atau orang yang menyakiti kita, pasti udah bilang, saya ampuni kau, tapi awas kau berbuat lagi. Ya enggak? Awas kau berbuat lagi, jangan kau kasih saya begitu nah, saya ampuni kau sekarang. Seringkali kita berkata seperti itu. Tetapi Tuhan ajarkan tidak seperti itu. Yang namanya pengampunan, ya aku mengampuni, titik. Tidak ada embel-embelnya. Lalu ada pertanyaan, lalu Ibu Pendeta, besok dia buat lagi. Ya, jadi apa yang harus saya lakukan? Ampuni lagi. Besoknya berbuat lagi, ya ampuni lagi. Ya, firman Tuhan bilang 70 kali 7. 77 kali 7. Artinya saudaraku 7 angka sempurna, pengampunan kita harus sempurna. Artinya setiap hari itu harus ada pengampunan demi pengampunan. Haleluya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Itu di dalam Kolose pasal 3 ayat 12. Saudara nanti di rumah ulang-ulang saudaraku baca. Kalau perlu ulang putar lagi videonya saudaraku. Saudaraku, saya yang bawakan firman, tapi saya juga rindu diisi firman saudara. Kadang-kadang saudaraku, saya putar lagi video ibadah kita, saya ikuti ibadah kembali dan saya dengarkan firman. Dan di situ saudaraku, saya yang bawa firman, waktu saya bawa firman ini saya tidak terasa, tetapi ketika saya mendengar saudaraku, oh saya salahnya di sini. Oh saya harus perbaiki diri saya di sini. Saudaraku, jadi saudaraku, kita pembawa firman pun butuh firman. Makanya saya suka kalau ada sesekali ada tamu, sesekali ada yang khotbah gantikan saya. Karena apa? Saya juga manusia biasa yang gampang juga jatuh ke dalam dosa. Saya ingin juga terus diperbaharui supaya terus menjadi manusia baru dengan kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi saudaraku, mendengarkan firman Tuhan itu tidak ada ruginya kapanpun saudaraku. Dan ayat terakhir sebagai penutup 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Kita baca sama-sama, oke, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin. Kita percaya, kita tahu manusia lama kita, karakter kita yang tidak bagus itu sudah berlalu. Katakan berlalu. Yang baru sudah datang. Katakan sudah datang. Nah, terima saat ini. Terjadi pemulihan. Terjadi pemulihan. Terima saat ini. Haleluya. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tidak akan saya panjangkan. Ya, memang sudah panjang. Haleluya. Saya undang pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Tetapi satu hal di sini saudaraku, saya akan ingatkan kembali buat kita semuanya. Kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Kita menjadi manusia baru. Kita menjadi manusia yang sudah dibentuk Allah. Dengan proses yang begitu macam, begitu rupa. Mungkin proses kita lewat penyakit, mungkin proses kita lewat masalah, mungkin proses kita lewat rumah tangga kita. Tetapi saudaraku, itu proses Tuhan. Kita harus responi dengan benar. Ketika kita meresponi dengan benar saudaraku, maka yang terjadi adalah kebenaran. Yang terjadi adalah kebaikan dan pemulihan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita sebaliknya tidak merespon, kita hanya mengeluh atau bersungut-sungut, maka saudaraku tidak akan terjadi yang namanya manusia baru. Tapi ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan sepenuhnya, saudaraku, habis-habisan untuk Tuhan, hati kita, pikiran kita, hidup kita untuk Tuhan, saudaraku, maka
yang terjadi adalah kebaikan. Manusia baru itu tetap kita rasakan setiap saat. Bukan artinya saudaraku harus meninggalkan pekerjaan saudara, kuliah saudara. Tidak saudara, itu semua menunjang akan masa depan kita. Tetapi hal itu kalau kita sertai dengan Yesus, kita jadikan Yesus itu penguasa tunggal dalam hidup kita. Kita jadikan Yesus itu segala-galanya. Di atas apapun cita-cita kita, maka saudaraku, segala kebaikan terjadi. Amin saudara. Haleluya, mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun
aku berfirman kepadamu saat ini. Karena bukan engkau ada saat ini, bukan karena kekuatanmu. Engkau berada di tempat ini saat ini. Engkau bisa duduk diam mendengarkan firman-Ku. Itu bukan karena kekuatanmu. Itu semuanya karena Yesus Tuhan. Aku yang sudah membentuk engkau, menjadikan engkau layak di hadapan-Ku. Sadar dan ingat, hai umat-Ku, engkau harus lakukan hal yang benar dalam hidupmu. Tinggalkan segala kata-kata kotor. Tinggalkan segala kemarahan. Tinggalkan segala kepahitan. Tinggalkan semuanya itu. Karena aku Allah Tuhan yang sudah memperbaharui hidupmu. Aku yang berkenan kepadamu saat ini. Firman-Ku yang sudah engkau dengar, itu akan terus bekerja dalam hidupmu. Memperbarui hidupmu. Membuat engkau semakin sempurna di hadapan-Ku. Membuat engkau semakin berkenan di hadapan Allah Bapa. Dengar dan camkan setiap kata-kata firman-Ku. Lakukan itu dalam hidupmu. Jangan engkau khawatir akan segala kehidupanmu. Jangan engkau khawatir akan masa depanmu. Jangan engkau khawatir rumah tanggamu, bisnismu, anak-anakmu, bahkan keturunanmu, masa depanmu. Serahkan itu semuanya kepada Yesus Tuhanmu. Karena ketika engkau melakukan hal yang benar, ketika engkau ada di dalam kebenaran firman-Ku, maka sudah menjadi jaminan hidupmu bahwa aku menyertai engkau. Aku pindahkan engkau dari kebinasaan menuju kepada kekekalan. Untuk itu, hai umatku, bersyukurlah kepada aku Yesus Tuhanmu. Karena aku yang mengasihimu hingga saat ini dan tidak pernah meninggalkan engkau. Aku memberkatimu. Aku menyertaimu. Apapun yang engkau kerjakan, aku ada bersamamu dan selalu membuat engkau berhasil. Yakin akan firman-Ku. Demikian aku berfirman kepadamu. Skinama natakan naralama. Kuramana takan dalam malam. Hiya dalam natakan dalam ya sakun natakan nama natakan kita penuh roh. Kiara lama natakan dalam ada kiara lama. Kuramana takan dalam malam. Raih kemenangan, raih sukacita hari ini. Innalama mana ya sakurana nana natakan dalam malam. Kurina takan dalam malam. Turun berkat Allah saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami berdoa buat jemaat Tuhan. Hamba berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau lihat keberadaan mereka saat ini. Engkau lihat segala doa mereka. Baik saudara-saudara kami yang ada di rumah. Tuhan Yesus, Engkau dengar doa mereka. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah. Siapapun mereka yang mendengarkan live streaming hari ini, diberkatilah Engkau dalam nama Yesus. Apapun yang Engkau kerjakan, Tuhan Yesus berhasil. Kiara lama natakan nama. Terima kasih Tuhan. Kami percaya akan kuasa. Kami percaya Tuhan akan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua keberhasilan akan terjadi dalam hidup kami, hidup jemaat Tuhan. Terjadilah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus. Kita akan angkat satu pujian. Dan selanjutnya saya serahkan kembali kepada
bersyukur kepadamu Bapa buat firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan, kami bisa menjalani kehidupan baru kami di dalam Engkau Bapa. Dan kami dimampukan untuk meninggalkan Tuhan segala kebiasaan lama kami Tuhan. Kami percaya kami yang hidup di dalam Engkau Tuhan, kami yang hidup di dalam firman-Mu Bapa, kami telah diubahkan dan kami terima kehidupan yang baru daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan kembali duduk. Kita akan memberikan persembahan. Saya undang pelayan persembahan. Sebelumnya saya ingatkan kita akan memberikan 2 amplop persembahan. Yang pertama itu untuk ada perpuluhan dari ucapan syukur, dan amplop yang kedua itu untuk persembahan khusus, dan minggu ini khusus untuk panitia pembangunan. Dan saya minta kesediaannya Ibu Teti untuk membawa kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa tentang kebenaran firman-Mu Bapa yang mengubah kami, yang memulihkan kehidupan kami, untuk kami bisa menjadi manusia baru-Mu yang lebih dahsyat lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Kau pakai dia lebih dahsyat lagi, Kau berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya, berkati anak, mantu dan cucu-cucunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku, saatnya Tuhan kami mau memberi persembahan kami, Kau memberkati setiap persembahan kami Bapa. Biar persembahan kami ini menyenangkan hati-Mu dan berguna buat pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di Ibadah Raya GP Solution Ministries Makassar. Dan berikut kita akan menyaksikan pengumuman selama sepekan ke depan. Jadikan warta yang Anda terima sebagai penuntun untuk bersaat teduh setiap harinya dan lakukan 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat juga ditransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar. Ibadah kenaikan di hari Kamis, tanggal 26 Mei jam 8 pagi, bertempat di Hotel Tri Jalan Pandang Raya nomor 12. Doa puasa di hari Sabtu, tanggal 28 Mei jam 1 siang melalui Google Meet. Mari jemaat dan seluruh pelayan Tuhan, khususnya pelayan hari Minggu, untuk bergabung di dalam doa puasa ini. Ibadah raya di hari Minggu tanggal 29 Mei jam 8 pagi bertempat di Hotel Tri Jalan Pandang Raya nomor 12. Ibadah raya online masih tetap disediakan melalui Facebook. Sekian informasi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kita sudah dengarkan pengumuman. Mari kita jemaat Tuhan yang ada di tempat ini pun yang ada di rumah, kita mengikuti setiap kegiatan yang sudah dijadwalkan untuk sepanjang minggu ini. Amin. Ya, sebelum kita akan mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Bapa, Kau berikan Tuhan pujian yang terbaik kepadamu Tuhan. Kau berikan penghormatan yang terbaik kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa.
kita, saya akan ingatkan kembali, mungkin tadi yang membuat pengumuman lupa untuk diumumkan tanggal 26 ya. Ada tadi ya? Ada. Tanggal 26 saya ingatkan kembali, tanggal 26 itu ada ibadah kenaikan di tempat ini seperti biasa jam 8 ya. Di tempat ini ya. Jadi bagi saudara yang datang di tempat ini, saya undang semuanya untuk ibadah di hari Kamis, ibadah kenaikan. Dan saudara-saudara yang ada di rumah, saya undang untuk hadir di tempat ini juga untuk sama-sama kita ibadah kenaikan. Yang tidak bisa, silahkan saudara di rumah tetap mengikuti ibadah live streaming karena tetap ada ibadah live streamingnya. Haleluya, itu saja yang saya tambahkan. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kuramandatakan dalam malam mandatakan daya sangkara katakan dalam malam Kiara mandatakan dalam malam. Kekasih dalam Tuhan Yesus, angkat kedua belah tanganmu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau kekasih dalam Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah usahamu, diberkatilah kegiatanmu sehari-hari, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah keluar dan masukmu. Persekutuan Allah di dalam Roh Kudus menyertai engkau, memberkati engkau dari tempat ini kekal selama-lamanya sampai kedatangan Yesus kali yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah terima berkat Tuhan. Kami akhiri jam ibadah kami di pagi hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kepada Tuhan dan yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih saudaraku, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, sampai ketemu di hari Kamis. Shalom.